Dengan Ibu siapa ini? Ibu Puji. Ibu Puji. Kenalin Ibu, saya Yunita. Di Ya, sini Mbak. saya sebagai konselor. Nanti di sini kita ngobrol-ngobrol aja ya, Bu ya. Iya. Bu Puji usianya berapa, Bu? 26 tahun. 26 tahun. Sekarang usia kehamilannya berapa? 8 bulan 2 minggu. 8 bulan 2 minggu. Nanti Iya. perkiraan lahirnya berarti di bulan depan ya, Bu ya? Iya. Ini kehamilan ke berapa, Ibu? Kalau boleh Kedua. tahu? Kedua. Iya. Anak yang pertama usia? Usia 6,5 tahun. 6,5 tahun. Iya. Dulu waktu anak pertama itu dulu lahirannya gimana? Normal atau? Normal. Normal. Iya. Disusuin langsung atau ada diberi sulfor, Bu? Iya, susu langsung, Mbak. Oh, menyusui. Iya. Sampai usia berapa? 2 tahun kurang 2 bulan. Berapa? 22 bulan. 22 bulan. Iya. Terus habis itu tetap menyusui terus apa sudah disapih? Sudah disapih. Oh, sudah disapih. Iya. Di usia 2 tahun 2 bulan gitu. Kalau yang sekarang untuk yang kehamilan yang sekarang ini Ibu ada keluhan atau apa gitu, Bu? Alhamdulillah tidak ada, Mbak. Tidak ada keluhan. Iya. Rutin ke biasanya periksanya kemana? Ke bidan terdekat. Oh, ke bidan. Iya. Di bidan diberi apa saja, Bu? Dari bidan biasanya? Ya diberi kayak vitamin, terus penambah darah. Oh, penambah gitu. darah. Iya. Diminum ya, Bu ya? Sudah Iya. diminum? Oh, Ibu dulu waktu yang ke anak pertama itu dulu lahirannya di mana? Di Rumah Sakit Permata Bunda. Oh, di Permata Bunda. Iya. Di situ setelah melahirkan adiknya habis melahirkan langsung ditempelkan ke dada Ibu atau? Waktu itu tidak, Mbak, soalnya ada kendala. Anak saya tidak menangis, jadi langsung ditangani sama dipasang alat-alat gitu. Oh, yang anak pertama. Iya. Oh, berarti langsung dibawa ke sama dokter Iya. anaknya. Oh, jadi enggak sempat ditaruh di Enggak sempat. Oh, enggak sempat. Terus habis itu ketemu Ibu lagi waktu di hari keberapa? Agak siangan itu disuruh menyusui itu. Oh, diantarkan. Iya. Oh, Saya yang ke jenengan yang ke ruang bayi. Iya, ruang bayi. Oh, setelah itu mencoba menyusui gimana adiknya bisa? Iya, alhamdulillah bisa. Langsung bisa. Iya. Terus setelah itu dia tetap di ruang bayi atau sama Ibu di? Iya, tetap di ruang bayi. Oh, tetap di ruang bayi. Iya, sendiri. Oh, sendiri ya? Iya. Jadi satu. Oh, seperti itu. Terus pulang boleh pulang setelah? Saya 3 hari setelah melahirkan, tapi anak saya 4 hari. Oh, 4 hari. Iya. Oh, berarti Ibu pulang dulu. Iya. Baru hari berikutnya anak saya. Anaknya diambil. Oh, gitu. Tapi sehat-sehat ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah. Dulu waktu yang pengalaman anak pertama, ada kesulitan saat menyusui atau enggak? Iya, ada. Ada kesulitan. Iya. Bisa diceritakan, Bu, kesulitannya gimana? Kesulitannya itu payudara yang sebelah kanan itu enggak keluar. Enggak keluar. ASI-nya. Oh, ASI-nya. Iya, jadi sampai dipaksa sampai agak berdarah gitu, Mbak. Oh, dipaksa maksudnya dipaksa? Ya, dipaksa disusuin aja. Tapi akhirnya anaknya nggak mau. Anaknya nggak mau? Iya, jadi cuma minum ASI yang dari sebelah kiri aja. Oh, waktu itu sempat dipompa nggak, Bu, yang sebelah kanan itu? Sempat keluar? Iya. Enggak. Oh, ya sakit ya kayak darah-darah gitu. Darah, berarti lecet? Iya. Lecetnya di putingnya apa? Iya, di putingnya. Di putingnya. Terus enggak ini, Bu, enggak, karena kan disusuinya yang sebelah kiri ya? Iya. Sebelah kanan gimana? Enggak ya namanya bengkak atau apa gitu? Sakit, Mbak. Oh, sakit sampai bengkak. Waktu itu sempat dibawa? Iya, yang merasakan sakit banget itu waktu nyapihnya itu. Selama 2 tahun menyusui itu enggak terasa. Cuma ya biasa gitu. Tapi waktu nyapih itu yang kiri justru enggak sakit. Yang sebelah kanan malah yang sakit. Iya. Loh, yang waktu kan sempat nggak keluar tadi ya? Habis itu sempat keluar bisa menyusui dari yang sebelah kanan atau nggak sama sekali yang sebelah kanan?
jadi udah nggak sama sekali. Oh, nggak sama sekali. Iya. Itu selama 2 tahun itu hanya di sebelah Iya, kiri hanya aja. di sebelah kiri. Gitu. Iya, iya. Sakitnya gimana itu, Bu? Waktu itu. Sampai panas dingin, Mbak, ke Ya, badan. sampai panas dingin. Iya. Sampai payudaranya warna merah nggak? Maksudnya memerah atau Iya. keras atau gimana? Kalau keras enggak, Mbak. Ya memerah itu. Memerah. Terus Iya. kan sampai panas dingin ya? Iya. Itu jenengan ke mana? Maksudnya ke bidan atau ke dokter atau ke mana? Saya waktu itu enggak kepikiran sampai situ, soalnya yang kiri udah Keluar ya enggak sudah. apa-apa wis ya. Oh, gitu. Iya. Jadi setelah udah tahu neneknya Iya, dia. barangkali ada solusi untuk yang kedua ini. Yang kedua ini. Iya. Iya, nanti kita bahas, Bu, ya. Iya. Ya, gitu. Berarti gitu ya, Bu, ya, itu tadi ya kendalanya waktu yang di anak pertama. Iya. Gitu. Ini nanti rencana yang untuk anak kedua, Ibu inginnya seperti apa? Ya, semoga hasilnya lancar. Iya. Kepingin menyusul langsung. Iya. Dulu yang anak pertama sempat waktu menyapih kan itu beda 2 tahun kurang 2 bulan ya. Iya. Itu sempat ada diberi susu formula atau gimana? Enggak, Langsung, Mbak. Enggak mau dia dari kecil itu enggak mau formula. Oh, nggak mau formula. Iya. Jadi setelah itu ya makan biasa. Makan biasa sama teh itu. Oh, gantinya teh. Iya, sampai sekarang kalau susu dia enggak begitu Nggak mau. begitu. Iya. Oh, nggak begitu suka. Iya. Air putih. Sama air putih. Iya. Oke, gini Bu, memang menyusui itu kan manfaatnya banyak ya, selain untuk bayinya juga untuk ibunya. Nah, kalau untuk bayinya memang kan ASI itu kandungannya sangat lengkap ya. Jadi sebenarnya ASI saja sudah cukup untuk anak sampai 6 bulan, dilanjutkan sampai dengan 2 tahun. Sudah bagus sekali Ibu yang di anak pertama sudah menyusui langsung, sudah sampai 2 tahun ya, sekitar 2 tahun itu sudah menyusui, itu sudah bagus sekali, sudah nggak memberikan selain ASI ya. Iya. Untuk anak pertama, semoga nanti di anak kedua juga seperti itu ya Bu ya, dilanjutkan. Nah, nanti tadi kan Ibu di anak pertama ada kendala di payudara yang sebelah kanan. Nah, untuk kendala Ibu yang mungkin payudaranya tuh putingnya lecet ya, sampai berdarah gitu, itu mungkin ada ketidaksesuaian dalam pelekatan. Jadi kalau kita menyusui, saya contohkan ya Bu ya, mungkin ini Bu juga gak apa-apa sekalian nanti belajar. Kalau untuk yang posisi bayi, jadi ibunya relax aja sambil senden gitu. Ini pura-puranya payudara ya Bu ya. Ya, kalau pelekatannya dan posisi bayinya itu tidak pas, itu memang efek sampingnya nanti putingnya bisa lecet, memang seperti itu. Jadi salah satu caranya nanti adalah memperbaiki posisi bayi dan pelekatannya. Kalau posisi bayinya itu antara kepala dan badan itu harus satu garis lurus. Jadi gini, anaknya dihadapkan ke ibu, dia dekat seperti ini, kemudian untuk wajahnya menghadap payudara gini ya. Hidungnya berhadapan langsung dengan puting ibu, hidungnya. Ya, seperti itu. Kalau Ibu lihat saya dulu, nanti dicontohin. Gitu ya. Jadi putingnya berhadapan dengan hidungnya. Setelah itu nanti putingnya ini nanti bisa ditempelkan di mulut bayi. Segala sesuatu yang menempel di bibir atas itu banyak akan otomatis dia buka mulut. Gitu. Nah, untuk pelekatan yang benar itu nanti areolanya yang bawah ini nggak kelihatan karena dagu ini harusnya nempel di payudara. Jadi yang perlu diingat itu dagunya menempel payudara ini. Kalau yang bayi sungguhan bisa ya. Gitu. Jadi nanti dia areola yang paling atas ini namanya areola. Ini puting. Areola yang paling atas ini nanti akan lebih banyak terlihat. Dagunya menempel. Seperti itu, dagunya dia hadapnya gini. Kalau dia begini kemudian dia menoleh, ini akan otomatis ASI-nya tidak optimal keluarnya. Tuh, jadi kan nggak pas. Itu tadi juga bisa salah satunya efeknya adalah menyebabkan putingnya ibu lecet seperti itu.
Setelah itu, nah kalau biar kita bisa tahu nih anaknya ini udah dapat banyak ASI apa belum ya, itu biasanya kita bisa lihat dari caranya dia ngenyot Bu. Kalau dia ngenyotnya bunyi gitu, itu berarti dia kurang dapat ASI yang kurang keluar banyak ASInya. Iya. Tapi kalau dia tuh ngenyotnya tuh yang hisapannya itu dalam, lambat, sambil ada suara apa bayi apa namanya menelan cepluk gitu, itu berarti dia sudah mendapatkan ASI yang pas. Jadi kalau misalnya memang dirasa kurang atau apa, kita perbaiki dulu posisi ibunya pertama, kemudian posisi bayinya, lalu pelepatannya seperti itu. Jadi biar ASInya juga keluarnya optimal. Semakin sering dihisap, ASInya akan otomatis produksinya juga semakin banyak. Begitu. Untuk yang tadi kan inginnya kan nanti ibu di yang anak kedua nanti kan inginnya langsung menyusui. Iya. Seperti itu ya. Jadi nanti bisa dicoba. Nanti saat sudah adiknya sudah lahir bisa diperbaiki mulai dari posisi ibu, posisi bayi, pelepatannya, caranya dagunya yang harus menempel, perutnya adiknya harus ketemu sama perut ibu. Jadi dia kayak dipeluk. Gitu ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan Bu? Sudah Mbak. Sudah. Iya. Ada lagi mungkin yang mau kita diskusikan? Mungkin jadi yang sebelum-sebelumnya ada kendala apa lagi, nanti inginnya nanti di anak yang kedua seperti apa gitu. Kalau ASI encer itu Mbak, Oh, ASI encer. Iya. Ibu pernah apa kalau yang terkait ASI encer itu pernah ada cerita apa? katanya asupan ibunya kurang gitu. Oh gitu. Jadi saya Kalau ya. Gimana? Kalau apa? Kalau semisal dirasa sudah cukup tapi kok masih encer gitu Mbak. Oh, ibunya merasanya sudah makannya sudah Iya. banyak, tapi kok Sudah. ASInya encer. Iya. Oh, gitu. Oke, saya coba jawab ya Bu ya. Jadi kalau sebenarnya ASI itu ada yang namanya ASI awal dan ASI akhir. Nah, kalau ASI awal yang pertama kali keluar, jadi begitu pertama kali kita memberikan ASI menyusui, itu memang yang pertama kalau yang baru lahir ada namanya kolostrum, biasanya warna kuning itu. Iya. Nah, itu namanya ASI yang pertama kali kolostrum. Kemudian ada ASI awal. Jadi saat pertama kali proses menyusui, itu ASI yang keluar adalah ASI awal. Nah, ASI awal ini lebih besar kandungannya itu adalah cairan. Jadi dia lebih encer. Kalau katanya mungkin orang-orang berpendapatnya seperti itu ya, Iya. lebih encer karena memang lebih banyak cairannya. Nah, baru ada kemudian yang kedua adalah ASI akhir. ASI akhir itu dia warnanya putih pekat dan itu banyak mengandung lemak misalnya. Jadi dia warnanya tidak, kalau yang awal tadi kan agak encer, agak agak bening gitu ya, agak pudar gitu. Kalau yang ASI akhir itu nanti dia warnanya putih pekat seperti itu. Nah, untuk mendapatkan dua-duanya itu durasi juga penting di sini. Jadi ibu biasanya bagaimana kalau menyusui, durasinya berapa lama untuk yang pengalaman sebelumnya? Pengalaman sebelumnya ya 2 jam. 2 jam. Iya. Kanan 2 jam, kiri 2 jam atau kanan kiri 2 jam? Ya berhubung saya tadi cuma satu. Oh iya, cuma satu payudara. Iya. 2 jam. Iya. Biasanya untuk ASI biar kita dapat dua-duanya nih, ASI yang awal sama yang akhir memang harus selesai durasinya. Kalau payudaranya dua-duanya itu jadi paling enggak sekali menyusu itu sekitar 15 sampai 20 menit. Seperti itu baru dapat yang ASI yang awal sama yang akhir begitu. Jadi kalau misalnya pas awal memerah, kan ibu tahunya mungkin pas diperah ya. Ya, pas awal memerah itu pasti yang keluar adalah ASI yang awal. Jadi yang kandungannya itu banyak cairannya. Di ASI awal itu biasanya untuk adiknya biar lego, biar hausnya tercukupi. Baru nanti yang ASI akhir itu yang banyak lemaknya. Itu nanti untuk biar adiknya lebih banyak energi. Seperti itu. Gitu Bu. Jadi memang sesi durasi juga penting di sini gitu. Jadi nggak yang 5 menit kanan 5 menit kiri, kan ada yang seperti itu ya, itu lebih baik dihindari. Jadi kita tuntaskan dulu satu payudara baru satu 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit.
Ibu kalau boleh tahu biasanya di rumah atau bekerja? Di rumah. Di rumah. Oh, Iya. jadi lebih banyak waktu bersama anak. Iya. Jadi harapannya disusui langsung itu lebih bisa meningkatkan produksi. Asupan juga penting juga. Iya. Nah Bu, tadi sudah jelas atau belum nggih Bu dari penjelasan saya? Mungkin ada yang kurang jelas? Sudah Mbak. Sudah jelas. Iya. Ini nanti bisa diulang lagi Bu. Mungkin tadi kira-kira poin-poin pentingnya apa tadi? Oh iya. Poin pentingnya tadi saat menyusui, posisi bayi itu harus sejajar, perut sejajar dengan perut bayi, sejajar dengan perut ibu, dan posisi puting berada di hidung, berhadapan persis dengan hidung, nanti agak ditancapkan ke ini mulut yang atas, nanti otomatis bayinya akan membuka mulutnya sendiri. Yang harus nempel tadi apa Bu? Yang harus nempel ini Mbak, dagu dia, dagunya. Jadi yang ini apa Mbak? Areola. Ya, areolanya ini terlihat lebih lebar yang di atas. Lebih lebar yang di atas, guys. Sudah pinter, sudah hebat Ibu ya. Oke, ini nanti salah satu lagi Bu ya, untuk pegang payudaranya nanti waktu saat menyangga payudara, tangannya bentuknya C ya Bu ya. Kalau tadi kan Ibu gini ya, kalau biasanya kan rata-rata seperti ini ya. Nah, sekarang diganti Bu ya, C, G, biar nanti asinya keluarnya lebih maksimal. Oh iya. Kalau menggunting gini kan dia hanya menggunting hanya di sekitar sini saja. Iya. Tapi kalau C payudaranya, karena sebenarnya asi itu ada di sini. Penyimpanan. Iya. Gitu ya Bu ya. Iya. Semoga ini Bu ya lancar-lancar untuk kelahirannya nanti. Juga inginnya Ibu bisa menyusui langsung untuk anak keduanya dan dengan payudara yang sehat dua-duanya dan tidak ada kendala, semoga juga bisa tercapai. Mungkin nanti kalau misalnya memang mau ada yang ditanyakan atau kita diskusi lagi, nanti boleh kita agendakan lagi ya Bu ya, untuk pertemuan konseling selanjutnya. Terima kasih banyak Bu Puji. Iya, terima kasih Mbak.